Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sama berbahagia, Surah Al-Ikhlas adalah surah yang agung, surah yang berada pada urutan 112 Al-Quran, surah yang berisi ayat-ayat keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa rahasia, apa pelajaran, apa faedah yang bisa kita petik dari surah yang mulia ini, surah yang memiliki 4 ayat ini? Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ma'asyrifal muslimin hafizakumullah. Berikut beberapa pelajaran penting dari surah mulia ini. 1. Turunnya surah ini berkenaan dengan orang-orang yang menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat dan nasab Allah Ta'ala. 2. Surah Al-Ikhlas ini sepertiga Al-Quran, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qul huwallahu ahadun ta'adilu thuluthal Quran. Qul huwallahu ahad menyamai sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat At-Tirmidzi 2899. An Abi Hurairah qala kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala aqra'u alaikum thuluthal Qur'ani faqara'a qul huwallahu ahad Allahus samad hatta khatamaha. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan bersabda, saya akan membacakan kepada kalian surah yang menyamai sepertiga Al-Quran. Maka beliau pun membaca
Qul huwallahu ahad. Beliau membacanya hingga selesai. Hadis riwayat Muslim 812. Hal tersebut berdasarkan bahwa yang terkandung dalam Al-Quran terdapat 3 pembagian: tauhid, hukum, dan kisah. Surah Al-Ikhlas ini mencakup di dalamnya pembahasan tauhid yang termasuk sepertiga Al-Quran. 3. Perintah Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada siapa saja yang mengikuti beliau untuk mengatakan Dialah Allah yang Maha Esa dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang bersekutu dengannya makhluk apapun itu. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat, kepadanya lah kita meminta segala sesuatu, digantungkannya segala urusan, maka segala kebutuhan kita dalam keadaan susah maupun senang, semuanya kita serahkan kepada Allah Ta'ala dan melaporkannya kepadanya dan berkeluh kesah kepadanya semata. Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan Nabi Yaqub alaihi salam, Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Yusuf ayat 86. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kelima, ketika kita mengetahui bahwa segala kebutuhan kita bergantung kepada Allah Ta'ala semata, maka kita seharusnya tidak boleh tidak, wajib dan harus bagi kita untuk mengesahkan Allah Ta'ala semata dalam penyembahan kepadanya, tidak kepada selainnya. 6. Allah Azza wa Jalla tidak beranak dan tidak melahirkan, tidak memiliki keturunan, tidak sebagaimana yang dikatakan orang-orang musyrik bahwa para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaj'aluna lillahi al-banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah, maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Quran Surah An-Nahl ayat 57. Afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati innatha innakum lataquluna qawlan azima. Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu dan Dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya. Quran Surah Al-Isra ayat 40. Begitupun dengan perkataan Yahudi dan Nasrani. Allah Ta'ala berfirman, wa qalatil yahudu Uzair abnullah wa qalatil nasara masihu abnullah dzalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qala alladhina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Quran Surah At-Taubah ayat 30. Yang ketujuh, Allah Ta'ala tidak diperanakkan, tidak memiliki bapa dan ibu, tidak pula pasangan hidup. Allah Ta'ala berfirman, Badi'us samawati wal ard anna yakunu lah waladun walam takul lahu sahibah wa khalaq kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-An'am ayat 101. Tidak ada sesuatu pun yang mendahuluinya dan tidak pula sebelumnya dan setelahnya. Allah Ta'ala berfirman, Huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Yang kedelapan, tidak ada yang menyamai Allah Ta'ala, tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada sepadan dengannya, tidak ada yang setara dengannya, baik dalam rububiyah
uluhiyah maupun nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. 9. Ayat keempat ini adalah bantahan kepada aliran sesat yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Begitupun bantahan kepada aliran sesat yang meniadakan nama atau sifat Allah Ta'ala. Di dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah pertama ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang senantiasa mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun itu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqih wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syanihi wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.